Taman Pintar, wisata edukasi menarik di pusat kota Yogyakarta. Teoterapi, kedai kafe sekaligus toko buku. Pre-event Visfest, festival musik tahunan Visip UAJY. Halo Sobat Akademia, bagaimana kabar kalian hari ini? Saat ini kalian sedang menyaksikan Beranda pukul 10 pagi. Dan kami akan menemani kalian selama 10 menit ke depan dengan berita yang sudah kami rangkum bersama saya Samuel Hermantano Saputra di Beranda, berita untuk Anda. Sobat Akademia, kalau kalian lagi di Jogja, kalian kepikirannya apa nih? Malioboro untuk Jogja atau yang lain? Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih ada tempat wisata yang juga bisa mengedukasi di Yogyakarta ini? Kalian penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Sobat Akademia, apakah kalian tahu ada tempat wisata menarik? Namun juga bisa menambah wawasan Sobat Akademia nih. Betul, tempatnya adalah Taman Pintar. Taman Pintar adalah tempat wisata yang sangat cocok untuk dikunjungi oleh Sobat Akademia, yang dimana lokasinya terletak di pusat kota Yogyakarta dan tidak jauh dari Malioboro. Tempat ini menyediakan berbagai macam wahana yang bisa kalian kunjungi, sekaligus bisa bermain sambil belajar nih. Di sini terdapat berbagai fasilitas yang cocok banget untuk menambah wawasan kita nih Sobat Akademia. Taman Pintar ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk pengunjung dari luar Jogja nih, khususnya untuk anak-anak sekolah yang sedang mengadakan study tour. Taman Pintar ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore ya Sobat Akademia. Konsepnya adalah mencerdaskan dan menyenangkan. Tentu itu kan arti dari kita bermain sejak di Taman Pintar sampai keluar dari Taman Pintar, itu konsepnya adalah bermain, tapi motonya mencerdaskan dan menyenangkan. Sangat cocok sekali. Memang kita segmentasi pasar dari SD mungkin sampai SMA. Paling banyak mungkin ya yang middle itu SMP. Tapi untuk keluarga juga ternyata di riset atau penelitian memang justru lebih banyak keluarga daripada sekolah. Ya itu tadi itu sebagai pasar yang tidak direncanakan, tapi keluarga adalah memang justru yang paling banyak datang ke Taman Pintar. Kesannya jadi, kalau saya ya, seumuran saya ini kayak nostalgia lagi, pelajaran SMP, SD, SMP, SMA. Misalnya kalau dari saya apa yang ada pelajaran di kita kalau di sini bisa kita lihat secara visual, lalu kita bisa praktekkan secara langsung, itu yang menariknya. Ya, ilmu tenaga listrik, jadi Macam-macam sih, banyak banget sih. sejarah. Ya, jadi pelajaran-pelajaran kita yang dulu tuh kayak terulang kembali di sini. Sambil mengenal sejarah juga di sini. Recommended banget. Ya, bagus untuk bawa anak, apalagi untuk para pelajar, untuk sekalian nambah wawasan juga nambah Wawasan sih. wawasan sih yang paling penting. Menarik banget kan Sobat Akademia? Selain bisa healing, kalian juga bisa nambah wawasan loh. Nah, tiket masuknya sendiri mulai dari 12.000 per orang. Tapi kalau kalian kesini, tetap ikutin protokol yang ada ya. Kita beralih ke berita selanjutnya yuk. Sobat Akademia pernah kepikiran nggak? Ada kafe yang nyediain toko buku di dalamnya. Di sana kalian bisa ngopi sambil baca-baca buku nih. Kalau kalian pengen tahu sama tempatnya, yuk simak rangkumannya berikut ini. Teoterapi, salah satu toko buku yang menyediakan kafe di dalamnya. Sebelumnya, apakah Sobat Akademia pernah mendengar nama tempat ini? Di sini Sobat Akademia bisa bersantai, menambah ilmu dan ngopi nih. Konsep yang ditawarkan di tempat ini sungguh menarik ya Sobat Akademia. Dan tempat ini vibes-nya vintage banget loh. Selain membaca, Sobat Akademia juga bisa beli buku di sini nih. Teoterapi sendiri berlokasi di Jalan Kendeng Catel dan buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Menu yang tersedia di sini pastinya enak-enak dan harganya juga ekonomis loh Sobat Akademia. Konsep dari kedai kopi dan toko buku ini sebetulnya
kita usung untuk awalnya kan memang kan ini kan toko buku indie ya. Jadi ini awalnya memang pengen sebagai toko buku yang mana menawarkan buku-buku di luar dari koleksi-koleksi yang toko buku mayor seperti yang seperti ada di Jalan Sudirman gitu, yang di toko buku gede lah. Nah terus kita inisiatif untuk bikin toko buku indie karena dari kecintaan kita terhadap buku. Nah jadi pada saat itu kita mikir nih kira-kira toko buku ini cocoknya disandingkan sama apa nih kira-kira. Ya, pada saat itu kita mikir yang paling dekat adalah dengan kopi gitu, karena juga kita kebetulan senang banget ngopi. Jadi apalagi kopi-kopi ini ya manual brewan ya. Jadi kita konsepin toko buku dan kedai kopi gitu. Jadi di samping orang bisa beli buku, terus di samping juga itu orang bisa beli kopi. Kalau untuk toko buku sendiri sebetulnya kita udah berdiri sejak 2015, sekitar tahun sebulan September kalau nggak salah. Terus kemudian tapi pada saat itu kita masih penjualan online ya, kita masih melalui Facebook, terus door to door, ibaratnya kurang lebih just tip lah. Itu untuk toko bukunya. Terus di 2019 akhir kita baru pindah ke sini. Ini sebagai toko fisiknya gitu. Jadi kita melayani itu untuk penjualan offline gitu. Samping itu juga untuk kedai kopinya itu di tahun 2022 untuk kedai kopinya. Target pasar dari toko buku dan kedai kopi ini sebenarnya umum sih, dan ya hanya terpaut di mahasiswa aja, yang juga nggak terpaut di kalangan dosen ataupun dan lain sebagainya, karena yang datang ke sini cukup beragam gitu, luar banget gitu. Ada yang dari anak-anak SMP situ, anak-anak pemudi luhur, terus dari dosen-dosen, mahasiswa, bahkan dari luar kota juga kan setiap weekend atau hari-hari besar, libur-libur besar mereka datang ke sini. Jadi umum banget gitu, cukup beragam gitu. Yang pertama saya tahu tempat ini dari Instagram, tapi untuk pertama kali kesini waktu itu saya diundang untuk mengisi satu acara sebagai pemateri di sini. Jadi di sini dulu itu tiap bulan ada acara diskusi gitu ya. Waktu itu membicarakan tentang emosi dalam musik gitu. Nah saya jadi pemateri waktu itu, sehingga pada waktu itu pertama kali datang ke sini dan saya melihat konsepnya ini bagus banget gitu. Oke, yang pertama tadi saya sebutkan ya, konsepnya ini unik banget ya, dimana ada kafe, terus toko buku dan bentuknya itu seperti rumah gitu. Jadi ketika kita datang ke sini itu rasanya seperti ke rumah teman gitu aja. Jadi kita bisa merasakan nyaman, enjoy, dan kita tidak merasa di perkotaan gitu. Jadi kita merasakan nyaman, kopinya juga enak, kita ada perpustakaan juga, selain bisa beli buku belanja, kita ada perpustakaan, dan kita juga bisa mengenal orang-orang yang datang ke sini, karena ini sifatnya bentuknya kan seperti rumah gitu ya. Jadi ya setiap orang yang datang ke sini ya kita anggap teman, kita ajak berkenalan, kita ngobrol, itu interaksi seperti itu akan sangat-sangat sering setiap hari. Jadi semakin sering ke sini temennya semakin banyak gitu. Sangat recommended ya, ketika di kota-kota mungkin sekarang muncul kafe-kafe yang bertemakan industrial gitu ya. Kita kan sudah bosan ya di tempat kerja gitu, wah tempatnya juga seperti itu gitu, terus di di tempat-tempat nongkrong gitu, tempatnya seperti itu. Jadi ada nuansa baru gitu yang nggak harus urban gitu ya. Jadi ada rumah dan lampu-lampunya itu warnanya kuning juga, jadi kayak ada kesan vintage gitu. Nah, jadi kesan-kesan baru, bukanlah baru ya, atau kesan-kesan yang unik inilah yang membuat kita semakin nyaman untuk ngopi di sini, baca-baca di sini, belajar di sini, dan berinteraksi, bersosialisasi di sini. Gimana nih Sobat Akademia? Kalian udah tertarik belum untuk datang ke Teoterapi? Tempatnya yang nyaman, minuman yang enak, dan buku yang beragam, serasa di rumah nggak sih? Nah, tempat ini harus masuk list tempat yang akan kalian kunjungi. Catat ya nama tempatnya, yaitu Teoterapi.
Sobat Akademia, sampailah kita di berita penutup episode beranda kali ini. Menyambut Visip Twist Festival 2024, festival musik dari Visip UAJY ini mengadakan event yaitu Visbam yang mengajak seluruh komunitas dan organisasi di Visip UAJY. Visbam adalah media perluasan dan promosi baik bagi Visfest maupun komunitas yang hadir. Mau tahu bagaimana keseruan Visbam kemarin? Yuk simak liputannya berikut ini. Sobat Akademia, kalian tahu nggak sih kalau kegiatan free event ini berlangsung pada 19 April di Le Travel Coffee Yogyakarta loh. Acara ini berlangsung dalam rangka untuk mempromosikan dan menyambut acara Visfest yang akan segera mendatang. Visfest atau Visip Twist Festival merupakan acara festival tahunan yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya. Kali ini Visfest mengadakan konser dengan beragam bintang tamu yang pastinya kece-kece abis. Di antaranya ada Kunto Aji, The Adams, dan Efek Rumah Kaca. Jadi, buat Sobat Akademi yang suka mendengarkan lagu-lagu mereka, wajib datang ke Visfest 2024 di Mandala Krida, Yogyakarta. Yang membuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tentu kita bakal bikin event ini lebih gede lagi sama pilihan gestar juga yang tentu lebih sekarang banget ya. Pastinya kita melihat juga kaula-kaula anak FISIP seperti apa, dan berdasarkan desain yang kita berikan sama anak FISIP itu berdasarkan 3 gestar itu emang itu pilihannya mereka. Terus apalagi ya, sama yang bikin beda sekarang sama tahun kemarin itu tentu ini jadi hal yang baru juga buat anak-anak karena kita sempat postpone habis COVID. Nah, pas COVID itu kan bisnis itu bikinnya online, sedangkan dari dulu kita turun. Nah, dari kita sekarang yang ke 2024 ini emang mau kita bikin lebih gede lagi gitu. Oke, tantangannya tentu karena kita juga sudah berbeda, kita kan event kampus, apalagi dari kelas untuk event musik sendiri itu di tahun ini bersaingnya banyak banget. Bukan bersaing sih, cuman di tahun ini ada banyak banget konser-konser kayak festival, terus fakultas sebelah juga pada bikin, fakultas lain. Dan dari situ kita punya challenge berdasarkan pemilihan gestarnya, makanya dari situ kita bikin riset karena kita pengen bikin event ini untuk kita juga. Kita pengen bikin event yang datang dari kita sendiri untuk kita sebagai riset juga. Nah, kita ini emang pengen kenalin riset itu ke kaula yang lebih luas lagi. Makanya dari itu, dari pemilihan gestar juga itu berdasarkan minat dan keinginan anak-anak riset juga. Harapanku semoga event Visfest tahun ini bisa lebih ramai dari tahun sebelumnya dan lebih membuka perhatian anak FISIP juga, sama menjadi hal untuk rilisnya anak FISIP karena kita pengen bikin event yang ini tuh memang sekelas regional Jakarta ataupun bisa lebih gede lagi. Ya, tentu untuk persiapan dari event sendiri, dari internal dan eksternal itu sangat banyak membantu, terutama dari dosen, dari pihak sponsor, dari pihak alumni. Itu semua yang memang basicnya dulu dari Visfest, dari Visip UAJY itu banyak banget stakeholder yang bantu kita. Jadi kenapa kita bisa segede dan selancar ini sekarang itu juga dibantu dari dosen, terus alumni dan teman-teman kita eksternal kampus sendiri. Jadi teman-teman, kata-kata terakhir dari aku, jangan lupa datang ke Visfest 1 Juni. Kita mungkin kalau kita anak Visip UAJY itu juga bisa main di Atmajaya dan Jakarta. Menurut saya secara pribadi menyenangkan karena istilahnya menumbuhkan kesadaran antara kita bersama gitu ya, ada dari Visip juga. Jadi sebenarnya kalau ini ada acara musik punya Visip sendiri. Nah, Gimana nih Sobat Akademia? Setelah berbincang dengan narasumber terkait, kalian makin meyakinkan untuk nonton Visfest 2024? Nah, jangan lewatkan Visfest 2024 dan siapkan diri kalian untuk singgung bareng Kunto Aji, The Adams, Efek Rumah Kaca, dan masih banyak lagi. Terima kasih juga setelah menonton episode beranda kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta pantengin terus YouTube Fiat ya. Saya Samuel, pamit undur diri.